ini berlafadzkan Allahu. Nah kebanyakan orang kayak gini nyemprit. Nah, jadi nggak ini iya, nggak selalu kelihatan. mengingatkan kepada saya, tolong ini Allahu. Loh, kalau dipikir secara logika, Mbak, kenapa kok ini ada di dada sini? Tarian ini menganggap tarian sakral. Karena Mbak sendiri pernah kejadian memang ketika ditampilkan tari Muang Sangkal, sempat ada sebuah tragedi gitu jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di Semacam Podcast Semacam TV. Dan pada kali ini kita akan berbicara sesuatu yang menarik, apalagi kalau Muang Sangkal dari daerah Sumeneb. Dan tentunya kita bareng Bu Ina selaku penanggung jawab dan juga sekaligus pengurus dari Sanggar Bumi Jogotoli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mungkin Ibu bisa menyapa teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ina Syafur Islami Haji, saya dipanggil Bu Ina biasanya. Di sini saya juga mengajar di SMP Negeri 1 Sumeneb sebagai guru seni budaya. Mungkin itu aja. Dan saya juga sebagai pengurus dari Sanggar Bumi Jogotoli. Ibu nih sebagai pengurus sekaligus penanggung jawab Sanggar Bumi Jogotoli, katanya nih Ibu, dengar-dengar Sanggar Jogotoli ini Ibu bekerja sama sekolah-sekolah, apakah itu benar? Ya benar. Sekolah yang saya masuk di situ adalah sekolah saya tempat mengajar, karena beliau di SMP 1 ini, terutama Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Saiful Rahman Dasuki, ini sangat mendukung dan menyupport saya untuk karya-karya dari almarhum Bapak Taufikur Rahman, sehingga bahkan Pak Ipung itu sendiri yang disebut dengan Pak Ipung, kepala sekolahnya, memberikan nama sebuah komunitas tari di sini di SMP 1, yaitu komunitas tari Muang Sangkal gitu loh. Jadi di SMP 1 ini punya komunitas tari juga ya Ibu? Betul sekali. Dan karena saking ininya ya Ibu ya, dalam artian saking memberikan support lah, sampai-sampai nama komunitas tarinya itu dinamakan Komunitas Tari Muang Sangkal SMP 1 Sumeneb. Betul sekali. Oke, nah berbicara terkait Muang Sangkal, nah ini merupakan sesuatu yang mungkin sudah tidak asing di telinga masyarakat nih, apalagi di kalangan teman-teman penikmat seni. Nah, Muang Sangkal ini sebenarnya kan ada nih Ibu yang bilang bahwasanya Muang Sangkal ini bukan milik Sumeneb lah. Bahkan ada sempat waktu itu ada yang mau ngeklaim adanya Muang Sangkal ini. Sebenarnya sejarah Muang Sangkal itu gimana sih Ibu? Nah, sebenarnya gini, kalau sejarah Muang Sangkal, kalau saya menceritakan, mungkin saya bisa menambahkan atau mengurangi, tapi nanti saya akan memberikan sebuah video asli sendiri dari pencipta tari Muang Sangkal itu sendiri, ya Bapak Raden Panji Taufikur Rahman. Mungkin seperti itu, nanti saya akan kasih kutipan. Oke, jadi videonya. sebenarnya kita bisa mematahkan stigma-stigma masyarakat Betul ataupun kesalahpahaman yang ada gitu ya. Betul. Nah, dan juga nih Bu, Muang Sangkal ini merupakan sesuatu yang sangat menarik nih, apalagi kalau misalnya kita berbicara terkait budaya maupun tarian. Kayaknya kemarin ini sudah menjadi salah satu warisan budaya nih Bu ya. Betul sekali, karena itu sudah dipatenkan oleh Bapak Nadiem bahwa tari Muang Sangkal itu menjadikan warisan budaya tak benda Indonesia. Keren banget, dari Sumeneb loh ini guys, udah punya salah satu warisan budaya tak benda dari Indonesia, dan itu disetujui oleh Bapak Nadiem Makarim sendiri ya. Nah, dan berbicara terkait Muang Sangkal, sejauh ini walaupun Sari awam di dunia tari ataupun seni, kayaknya ketika Sari melihat nih Bu, banyak sekali versi-versi yang ada. Menurut Ibu selaku cucu asli nih dari pencipta Muang Sangkal, tanggapan Ibu bagaimana? Sebenarnya gini, ibaratkan kalau sebuah karya itu sebenarnya tidak boleh ada versi dalam arti merubah gerakan, ragam gerak, itu tidak boleh, karena itu sudah punya hak cipta dari pencipta karya tari tersebut. Seandainya kalau ada versi-versi baru, tentunya dia merubah, ya tentunya nggak boleh. Sekarang dibalikkan lagi aja, seandainya karya sampean nggak nih dirubah oleh orang lain, mau nggak gitu, seperti itu aja.
Mungkin gak usah jauh-jauh ke sebuah ini ya Ibu, sebuah seni yang dalam artian berat seperti tari. Kalaupun kita aja bikin sebuah kutipan ataupun kata-kata dan itu dikopas, kayaknya gak enak banget nih ya Ibu Iya, ya. betul sekali. Tentunya ya sedih kita aja, karena saya mendengar dari Mbak sendiri, bahkan dari nanti di video itu akan bercerita Mbak ini menciptakan sebuah tari Moang Sangkal ini nggak abal-abal gitu loh. Bahkan dia sampai berpuasa, puasa mote katanya orang sini itu, puasa hanya memakan nasi, kemudian air putih dan bunga melati, dan itu pun bertapanya, bersemedinya itu di keraton. Seberapa lama itu? Nah, kalau berapa lamanya Mbak nggak cerita, cuman berceritanya seperti itu. Sehingga makanya di situ ada roh-roh sebuah, memang gerakannya sederhana menurut saya, dan menurut mereka yang seorang seniman mungkin sederhana, tapi dia tuh memiliki sebuah estetika dan elegan seperti Munculkan itu. karisma sendiri ya, Ibu ya? Betul, tari Moang Sangkal itu. Dan padahal kalau misalnya nih kalian pernah melihat tari Moang Sangkal, pasti itu akan mengeluarkan aura-aura tersendiri. Misalnya walaupun Sherly ini kan melihat beberapa kali terkait tari Moang Sangkal ini, walaupun gerakannya sederhana dan itu nggak main-main, sehalus itu gitu kan tari Moang Sangkal. Kalau misalnya kita bedain dengan kita bergerak aja, tari Moang Sangkal itu halus banget. Betul, dan tarian itu tidak endel. Iya benar. Kebanyakan versi-versi yang saat ini masih mengeluarkan letak-lekuk tubuhnya gitu, terlalu over nih menurut saya. Bahkan kalau menari Moang Sangkal yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Mbak sendiri itu benar-benar halus sekali seperti itu. Jadi mungkin ya menurut Sherly menarik bahwasanya dari tari Moang Sangkal ini gerakannya halus karena ini loh, wanita ini loh, jadi wanita itu memang halus gitu, bukan sebaik-baiknya wanita itu emang harusnya halus, bukan yang kasar ataupun endel, mungkin seperti itu ya. Nah, dan Ibu, ketika kita bicara terkait patungan tari Moang Sangkal, kalau misalnya ada beberapa versi lah dalam tari Moang Sangkal, otomatis kan keluar nih dari patungnya, berarti itu nggak bisa dikatakan tari Moang Sangkal lagi dong ya? Ya iya dong, pastinya kalau sudah diciptakan oleh seorang koreografer, sebuah karya itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau dikembangkan boleh. Itu pun kalau memang mereka menganggap harus ada izin gitu loh. Bahkan contoh seperti ini, bahwa tari di Sumenep ini sebenarnya tari klasik keraton Sumenepnya itu adalah tari gempu gitu ya. Nah, tari gempu itu kemudian merambat ke daerah-daerah, dalam arti ke daerah-daerah di sini, ke desa-desa, sehingga ada macam-macamnya di situ. Ada gempu rangsa, ada gempu taming seperti itu, dan ada gempu keris seperti itu. Berarti itu sudah dikembangkan, tapi menurut Sherly nggak masalah sih karena sudah ada pengembangan nama juga. Iya betul. Tapi kalau misalnya pas yang menjadi permasalahan menurut Sherly di sini ketika tari Moang Sangkal yang versinya berbeda tapi tetap aja namanya tari Moang Sangkal. Nah itu siapa nih yang nggak marah ya kalau mendengar seperti itu. Tapi kenapa nih Ibu ada isu bahwasanya beberapa tahun kemarin nih Moang Sangkal nggak begitu digunakan karena Moang Sangkal ini hanya bisa digunakan oleh masyarakat ataupun keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Apa itu? Tidak benar itu hoax. Tentunya tari Moang Sangkal itu tidak hanya di acara penyambutan tamu-tamu agung, tapi juga ditampilkan di acara pernikahan gitu. Karena kaitannya tari Moang Sangkal ini tujuannya kan untuk membuang rintangan, balak gitu, sehingga nggak ada kata hanya orang-orang yang menengah ke atas yang bisa menarikan ini. Oh enggak, ini sudah mentradisi. Bahkan setiap acara ludruk ya, bukan ludruk sih kalau di sini ya, kayak topeng dalang gitu, itu awalnya pasti akan diawali dengan tari Moang Sangkal gitu loh. Karena mereka juga yang kayak topeng dalang, mereka juga pernah berkolaborasi dengan Mbah gitu loh. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat realita, banyak sekali teman-teman ataupun masyarakat di luar sana nih Ibu yang masih belum menggunakan Moang Sangkal. Apa kalau kan ini kan kita kalau misalnya kembali lagi dari pengertian Moang Sangkal, membuang rintangan atau membuang kesialan atau membuang bala. Nah, kalau misalnya kita atau masyarakat nih Ibu mengadakan acara atau menyambut tamu tanpa
dengan adanya tari Mangsaka itu apa akan ada terjadi suatu kesialan atau bagaimana? Itu menurut saya sesuai dengan haknya para konsumen yang mau menggunakannya, karena kaitannya dengan nikah ya, pernikahan. Terserah mau dia pakai apa, tapi yang jelas kalau kita akan menambah sebuah acara, tentunya juga ada budget dong gitu loh. Nggak cuma hanya tari Muang Sangkal aja, mau minta tarian ini silahkan. Cuman kenapa sekarang kita kok tidak sudah hampir Muang Sangkal tidak mau digunakan? Kemungkinan karena dia sudah melihat di luar sana gitu. Di luar sana itu pernikahan mesti diganti dengan flash mob gitu. Tapi kita sebagai orang seni nggak akan mau kalah. Setiap kita mau ada acara pernikahan, kita tuh akan selalu menawarkan dulu untuk yang tradisional dulu gitu. Seandainya dia nggak mau, mungkin karena kenapa kok banyak yang tidak mau menggunakan adat keraton Sumenep, karena dalam arti berat gitu. Dalam arti kenapa berat, bukan berat karena ini sih budget ya. Menurut saya untuk masalah budget harga sama kok, kan juga sama-sama menggunakan bunga hidup ya gitu loh. Tapi kan ini Muang Sangkal ini kan kostumnya menggunakan baju adat leke keraton Sumenep, itu pengantin keraton Sumenep seperti itu. Padahal menurut saya ini kalau misalnya kita berbicara terkait budaya Sumenep, apalagi Muang Sangkal dan adat pengantin leke itu kayaknya menarik banget. Betul. Tapi kenapa masih banyak nih ya teman-teman ataupun masyarakat yang kurang minat? Mungkin karena bukan di budget ataupun biaya nih menurut saya, mungkin karena mereka itu sudah terpengaruh sama budaya-budaya luar sih. Betul, itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena berat dalam arti di sini karena di tari Muang Sangkal itu kalau yang benar-benar asli busana adatnya itu, busana adat pengantin legenya, kalau Muang Sangkalnya itu sendiri itu menggunakan pakai jomang yang berasal dari kuningan gitu loh, kuningan asli, sehingga kalau pakai memang berat karena di sini seperti kayak kayak ada beban ada beban gitu, sehingga kok ribet banget gitu. Kalau yang lain kan cuma hanya sebentar ini, dan kalau yang upacara adat keraton Sumenep kan itu masih ada rentetannya tuh caranya ketika menyembah. Tapi kalau melihat estetika keseluruhannya sangat unik, karena beberapa kali saya menampilkan sebuah upacara adat pengantin dengan tari Muang Sangkal juga itu, mereka sangat para konsumen yang menggunakan itu sangat keren, asik, keren, kok banyak yang nggak ikut gitu loh, padahal ini keren gitu loh. Karena kalau dilihat ini ya, mana ada sih sebuah pengantin di mana pengantin itu ada di talam gitu kan, itu keunikan tersendiri, fenomena yang sangat ini gitu loh. Dan padahal kenapa sih kan menjadi pertanyaan sendiri bagi mereka kan sebenarnya, padahal itu sudah ada jawabannya. Kalaupun misalnya tari Muang Sangkal ataupun adat pengantin leke itu memang memiliki sesuatu yang sangat unik, dalam artian mereka itu memiliki karisma sendiri, aura tersendiri. Nah, karena gini Mbak, Muang Sangkal itu di sini inti dari Muang Sangkal itu kan membuang beras kuning tuh. Nah, beras kuning itulah yang membuang sial gitu loh. Tapi untuk kepakaman yang menjadi ciri khas dan keunikan dari tari Muang Sangkal yang banyak dirubah oleh versi-versi nih, versi Muang Sangkal itu dari gerakan tangannya. Karena Mbak menciptakan sebuah karya ragam gerak, itu ada yang namanya aleres. Aleres itu kayak gini, ini berlafadzkan Allahu. Nah, kebanyakan orang kayak gini nyemprit. Nah, jadi nggak ini iya. Nggak selalu mengingatkan kepada saya, tolong ini Allah loh. Kalau dipikir secara logika Mbak, kenapa kok ini ada di dada sini? Ini loh sebagai tameng, ini loh Allah. Nggak abel-abel kan? Kalau dipikir ini ya nggak? Iya, bener. Saya aja ketika mendengar itu dari Mbak, dari suara Mbak sendiri, wah, Mbak keren ya. Walaupun memang sederhana banget ya, tapi ya kayak di setiap gerakan itu memang memiliki arti gitu. Dan ini sebagai penghubung gitu loh. Nah, selain itu juga ini
kenapa kok banyak yang menggunakan seperti ini? Salah gitu loh. Dan benar gimana? Di sini menggunakan nyempurit gini ya. Nah, nyempurit ini sebagai sanggahan, dan ini bukan ke belakang tapi ke samping seperti itu. Nah, kenapa di sini kok Mbah ada ini kan ada makna-maknanya tentunya gitu. Seperti itu. Yang ketiga yang menjadi ciri khas Mbah juga, ketika membuang sampur ke selendang, ini dipegang, dikunci di perut. Kadang kan ada nih Bu yang nggak megang selendang, tapi malah megang ini nih, apa ya, kayak sesuatu yang ada di perutnya gitu. Iya, sampur gitu kan, selendang. Itu selendangnya dikunci di pusar. Katanya orang sini bujur. Ini juga ada maksud bahwa di tubuh wanita itu ada 9 lubang. Loh, Mbak itu kalau bercerita kalau semuanya ketika saya setelah kuliah di kuliah seni ya di UNESA, tentunya saya juga memahami itu. Oh, berarti orang ini menciptakan sebuah karya nggak asal-asalan, tentunya pasti akan memiliki makna. Gitu. Begitu ini ya, begitu gimana ya cara menjelaskan, dan orang-orang itu sebegitu gampangnya merubah ya. Betul sekali. Terus ketika gerakan ini lagi, terus ini biasa. Ini pelan, ada yang geladak, waduh. Ini agung loh Mbak. Gak sampai harus menggiurkan bokong, enggak. Karena Harus dikunci gitu. ya, karena emang bener kayaknya kalau misalnya tari Muang Sangkal ini merupakan tarian yang sakral, jadi ini nggak membutuhkan sesuatu ataupun gerakan yang endel gitu. Kenapa kok bisa berapa kali Mbak itu mengucapkan kalau jika diwawancarai tarian ini menganggap tarian sakral? Karena Mbak sendiri pernah kejadian memang ketika ditampilkan tari Muang Sangkal sempat ada sebuah tragedi gitu, jika penarinya lagi datang bulan itu ada sesuatu kejadian gitu loh. Kejadiannya dalam arti gimana? Kemungkinan ada aja mungkin cemongnya yang hilang atau gimana, macam-macam waktu itu. Jadi kayak memang karena dulu itu memang sangat disakralkan ya Ibu. Jadi nggak main-main banget ketika mau menarikan tari Muang Sangkal ini. Dan Mbak sendiri setiap mau tampil dia selalu bilang ayo tangannya mana gitu. Nah kebetulan saya masih belum dikasih doa itu dari Mbak gitu loh. Doa apa yang Mbak sampaikan gitu loh. Karena setiap kalau mau tampil mana tangannya, tangan kanannya dipegang semua. Mbak itu bismillah ya, bismillah ya, intinya berdoa gitu loh. Berdoanya Mbak nggak mengucapkan, cuman di dalam hati, tapi ya udah silahkan. Intinya jangan sampai menstruasi, itu ngomongnya dari Mbak. Yang kedua ya tentunya masih perawan dong karena ya gitu. Nah masalah sekarang perawan enggaknya, karena mereka kan sudah tidak percaya dengan adanya seperti itu tuh gitu loh. Kalau mungkin dari Mbak sendiri lah wajar kalau sampai benar-benar sakral, Karena memang beliau sendiri yang melewati proses itu. betul, karena dia menciptakannya itu sebuah gerakan nggak asal-asalan, dia bersemedi gitu. Nah, Ya guys, mau bikin tarian aja harus berpuasa, harus bersemedi. nah iya, dan semedinya nggak sembarangan orang yang bisa masuk loh ke keraton itu, dan itu tempat semedinya Juk Sultan gitu loh. Juk Sultan di atas itu ya, kalau kamu ke rumah dinas di keraton itu ada tempat semedi paling atas sendiri, naik tangga, tempatnya kecil dan petang. Saya juga pernah masuk waktu itu nyoba, tapi takut saya. Tapi kalau misalnya perempuan, ibu mana ada sih perempuan yang berani sama gelap ya kan? Iya betul. Misalnya perempuan normal kan gitu. Betul sekali, kan nggak sembarangan. Coba kalau anak sekarang asal-asalan aja tuh buat tarian gerakan ini gitu, nggak sampai harus puasa nih gitu kan. Padahal kan kalau misalnya berbicara tari Muang Sangkal ini sangat menarik sebenarnya. Iya, sampai seperti makan bunga melati. Mau nggak kalian makan bunga melati? Iya sih, kalau logika ya kita aja kalau misalnya makan nasi putih aja kita kayaknya nggak mau deh. Betul. Makanya walaupun orang kalau misalnya mau bicara terkait makanan nih Bu, orang-orang kayaknya disuruh makan nasi dengan garam aja belum tentu mau. Apalagi ini cuma nasi putih gitu. Nasi putih, lauknya melati, bunga melati, dan air putih, itu aja. Selama yang
belum dijelaskan ya Bu ya sama Iya. ini sama beliau. Sampai sekarang masih belum jelas ya, karena saya nggak pernah bertanya, karena beliau gini, dia tuh tidak pernah menceritakan kepada saya, tapi saya mendengarkan ketika dia diwawancarai. Karena setiap beliau diwawancarai oleh Gong, majalah Gong, terus Kompas, Jawa Pos, kata-kata itulah yang selalu terdengar, dan itu pasti akan diminta dampingin saya, dan selalu bilang nanti ini yang akan nulisin saya, seperti itu. Dan sekarang sudah menjadi realita ya itu. Ya walaupun belum semaksimal mungkin, saya akan berusaha untuk menjadi yang amanah gitu aja. Amin Amin. semoga. Iya iya. Ya mungkin cukup sampai di sini Bu ya pembicaraan kita terkait Malsangkal. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan ke teman-teman. Sepatah dua kata ya, intinya ini, dalam sebuah membuat karya, silahkan kalian bebas untuk membuat karya, tapi untuk kalau mengubah sebuah karya, tolong hargailah orang yang menciptakan sebuah karya itu, sehingga kalian juga akan dihargai oleh orang lain. Mungkin itu aja. Jadi guys, simpelnya kalau misalnya kalian itu mau dihargai, kalian juga harus menghargai orang dong, seperti itu. Ya. Jadi mungkin cukup saja ya pertemuan kita kali ini bersama Ibu Ina Iya. terkait pembahasan Buang Sangkal. Iya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.